A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Baitul Ma'mur, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang sehat, segar waras ya, kalau di istilah orang Jawa ya. Artinya kita dalam keadaan yang sehat, pikiran kita ini jernih sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan pada saat ini Allah berikan kepada kita nikmat, keinginan, semangat, niat yang besar agar kita bisa melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah di masjid. Lalu kita duduk di dalam majelis ilmu, beriktikaf kita di dalam masjid sampai nanti terbit matahari. Ini juga nikmat yang sangat besar dari Allah. Berapa banyak dari kita yang tak sanggup duduk lama-lama? Berapa banyak dari kita yang bahkan tidak datang ke masjid? Maka kita yang telah diberikan nikmat ini, kita niatkan, ya Allah, istiqomahkanlah aku ya Allah di dalam ibadah ini. Istiqomahkan aku ya Allah dalam ketaatanku kepadamu ya Allah. Bantulah aku ya Allah agar aku bisa terus beribadah kepada Engkau ya Allah. Karena memang kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita semata, tidak sanggup kita Pak. Tidak sanggup kita. Karena berat. Tapi kita masih terus bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Ini semua karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan bangga kita bisa sholat subuh berjamaah. Jangan bangga kita bisa bangun tahajud. Jangan bangga kita bisa puasa Senin Kamis. Karena semua itu tidak lain dan tidak bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap waktu, setiap kesempatan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Baik. Dan kesempatan kali ini kita lanjutkan ngaji tasawuf kita. Ini sudah masuk kita ke ngaji tasawuf yang lebih mendalam nih Bapak Ibu sekalian. Karena yang kita pakai kitab ini adalah kitab Haqaiqut Tasawuf, hakikat tasawuf, dari karya tulis dari Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala. Beliau merupakan guru dari guru saya, karena saya berguru kepada Syekh Adib Al-Udaimi. Syekh Adib Al-Udaimi ini berguru kepada Syekh Murad berguru kepada Syekh Abdul Qadir Isa, salah seorang ulama besar dalam tarikat Asyadziliyah. Jadi Ustaz, tarikatnya apa? Saya tarikat Asyadziliyah. Masya Allah. Sekarang kita mencoba melihat siapa sih Syekh Abdul Qadir ini. Syekh Abdul Qadir Isa, bukan Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Isa. Beliau adalah al-arifu billah, al-murabbil kabir, adalah seorang arif billah, ya, seorang ulama yang merupakan orang yang mengenal Allah, artinya orang yang menjalani kehidupan tasawuf, seorang murabbi yang memiliki banyak sekali murid-muridnya. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir bin Abdullah bin Qasim bin Muhammad bin Isa Al-Halabi Asyadzili. Beliau lahir di Halab. Halab itu Aleppo, ya, yang di Suriah. Yasilu nasabuhu ila Syekh Umar Al-Ba'aj. Nasabnya ini bersambung sampai kepada Syekh Umar Al-Ba'aj. Ya, dan bersambung pula ila sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersambung kepada cucu Nabi yaitu Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi beliau termasuk habaib, ya, salah seorang habaib. Tapi di Suriah ini jarang sekali para habaib itu memakai gelar habaib. Gitu. Jarang. Mereka tidak menampilkan ke habaib, kehabiban mereka. Ya.
Tapi mereka memang kalau kita bertemu dengan mereka, kita tahu mereka Bapak Ibu sekalian. Karena darah yang mengalir dalamnya darah Rasulullah ini berbeda dia. Ya, luar biasa. Ada keistimewaan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini salah satu istimewanya para habaib ini, Masya Allah. Beliau dilahirkan di Aleppo, Halab pada tahun 1920. Li abawain sholihain, dari dua orang tua yang soleh, asya bainahuma tufulah sa'idah, dan beliau hidup dalam kondisi keluarga yang baik. Artinya keluarga yang mendidik beliau ini adalah keluarga baik-baik, keluarga yang soleh. Seperti Bapak Ibu, keluarga yang baik, soleh. Ya, anak-anaknya insya Allah anak-anak yang soleh. Amin, Allahumma amin. Wa fi marhati syababihi al-mubakir asya iddatan nasyatid diniyah, dan beliau dari kecil itu sudah memang dididik dalam pendidikan tarbiyah yang penuh dengan keagamaan, di mana beliau kemudian berguru kepada banyak guru-guru, ulama-ulama yang ada di sana. Nah, hal yang membuat saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, merasa senang berguru dengan guru saya Syekh Adib Al-Udaimi ini, ya, dan Syekh Adib Al-Udaimi berguru kepada Syekh Murad berguru kepada Syekh Abdul Qadir Isa, karena guru-guru tasawuf yang kami temukan di Suriah itu bukan guru tasawuf biasa. Bukan misalnya ada orang ikut tarekat, lalu karena lama ikut tarekat naik menjadi khalifah, jadi syekh muda jadi mursyid. Tidak begitu. Ya. Guru-guru tarekat yang ada di Suriah yang kami temukan di sana itu rata-rata adalah orang-orang yang mendalami ilmu fikih terlebih dahulu. Fikihnya selesai, ilmu fikihnya selesai, ilmu alatnya, nahu sorofnya cerdas luar biasa. Baru mereka ini menapaki jalan-jalan tarekat. Jadi tarekat yang ada di Suriah itu dia beriring dengan syariat. Nah, ini dia yang dari dulu memang menjadi salah satu poin penting dalam bertasawuf. Ya. Carilah guru tasawuf yang memiliki kecerdasan atau memiliki kefahaman fikih yang bagus sehingga nggak akan melenceng dia. Kalau enggak nanti ketemu Pak. Mungkin udah ketemu Bapak Ibu sekalian, ada syekh tarekat yang tidak sholat lagi. Ya, kenapa tidak sholat lagi? Nah, pakai dalil juga. Apa dalilnya? Wa aqimus sholata lidzikri. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, sekarang saya sudah ingat Allah terus. Nah, begitu. Jadi saya tidak perlu sholat. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya tidak pernah berbuat keji, saya tidak pernah berbuat mungkar. Sudah sampai maksud sholat kepada saya. Akhirnya tak sholat lagi dia. Nah, ini kan menyimpang. Dia gunakan juga ayat-ayat Al-Quran, tapi untuk melegitimasi kemalasan dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya ini. Ya, kenapa? Yang namanya bertasawuf itu adalah bagaimana kita menjalankan ibadah secara fikih dengan cara yang paling baik, dengan hati yang paling ikhlas, dengan kekhusyuan yang sempurna. Itu dia. Kalau tidak sampai ke situ, ini menyimpang ini. Ada orang ikut tarekat, makin tidak nampak di masjid ya Pak. Ini udah menyimpang ini. Ya, ada memang. Pernah dulu saya mengikuti salah satu tarekat, namanya tarekat Samaniyah di Medan. Ya. Dalam salah satu ajaran guru itu disebutkan kalau kita sudah berbaiat, kita ini sudah mengenal Allah. Oleh karena itu, tidaklah sah sholat kita di belakang orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ada yang nanya, jadi gimana kami Buya, kalau kami sholat di masjid, sholat kalian tidak sah itu. Kalian sholat di masjid ini sama orang yang sudah berbaiat. Nah, saya, ini orang menyimpang ini. Tidak benar lagi ini. Nah, itu dia. Jadi ada orang karena dia sudah berbaiat tarekat, lalu dia tidak mau menjadi makmum orang yang nggak berbaiat. Dia lihat di Masjid Baitul Ma'mur ini, imamnya nggak berbaiat nih, nggak sah sholat saya ini. Saya kenal Allah, dia nggak kenal Allah. Nah, begitu Pak. Ini beneran. Ya, makanya, ini menyimpang nih, nggak iya lagi. Nah, makanya
saya keluar, nggak mau saya ikut-ikutan. Kenapa? Karena yang namanya syariat itu pasti berbarengan dengan hakikat. Ya, ma'rifat dan hakikat itu nggak bisa dipisahkan itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Baik. Kemudian dalam perjalanan keagamaan beliau, salaka ala yadaihi thumma ajnalahu Syekh bi tariqah al-Qadiriyah. Beliau berguru kepada Syekh Hasan Hasani, Syekh Tarikat Al-Qadiriyah. Jadi beliau memulai perjalanan tasawuf beliau dengan Tarikat Al-Qadiriyah. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini salah seorang ulama besar. Bukan hanya beliau itu ahli tarekat, bukan. Syekh Abdul Qadir Jilani ini ulama fikih, ulama hadis. Dan mazhab beliau adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambali. Makanya beliau keras. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini keras. Tarekatnya itu kalau sholat itu harus wajib di masjid berjamaah. Memang sampai seperti itu. Ya, keras sekali untuk apa? Melatih diri ke arah sana. Nah, jadi beliau adalah salah seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Syekh Abdul Qadir Isa mengikuti jalan tarekat pertama sekali adalah tarekat Al-Qadiriyah di tangan Syekh Hasan Al-Hasani. Kemudian beliau azina lahu bi tariqah Al-Qadiriyah. Jadi karena beliau sudah lama mengikuti ini dan bagus dalam berzikir, dalam bertarekat, akhirnya beliau diizinkan untuk menyampaikan, mendakwahkan tarekat Al-Qadiriyah. Jadi dibolehkan memiliki murid lagi. Malah kalau dia usia masih muda lagi. Kemudian di waktu yang sama, Syekh Abdul Qadir Isa itu darasa al-ulum syar'iyah, belajar ilmu syariah fi madrasah asy-Sya'baniyah. Jadi ada namanya madrasah asy-Sya'baniyah. Madrasah Sya'baniyah ini adalah salah satu pesantren lah istilah kita. Pesantren yang paling besar, paling terkenal di Suriah. Misalnya Syekh dari yang mendirikannya Syekh Sirajuddin. Ini ulama besar. Dari sanalah banyak bermula guru-guru, syekh-syekh, ulama-ulama besar sekarang itu banyak bermula dari sana. Dari Madrasah Asy-Sya'baniyah namanya. Ini luar biasa. Jadi beliau, Syekh Abdul Qadir Isa juga belajar di Madrasah Asy-Sya'baniyah itu. Nah, kemudian beliau menjalani kehidupannya beliau menjadi seorang imam. Lalu kemudian beliau setelah selesai dari pendidikan di Madrasah Sya'baniyah, beliau kemudian bertemu di Damaskus dengan Syekh Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi ini juga salah seorang ulama besar dari tarekat Asyadziliyah. Jadi akhirnya Syekh Abdul Qadir Isa berpindah dari tarekat Al-Qadiriyah berpindah kepada tarekat Asyadziliyah. Karena apa? Tarekat ini bukan agama, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus kita pahami. Bertarekat bukan beragama. Bertarekat itu menjalani metode pembelajaran. Itu bertarekat. Tarik artinya jalan, jadi bertarekat itu kita melalui satu jalan. Ada orang yang lebih senang, lebih nyaman jalan di jalan yang ini. Tidak ada masalah kalau dia kemudian berpindah kepada jalan yang satu lagi. Tidak ada masalah dengan itu. Maka Syekh Abdul Qadir Isa berpindah dari jalan Al-Qadiriyah menuju ke jalan Asyadziliyah. Karena beliau lebih merasa nyaman di situ. Guru saya ada Syekh, muridnya dari Syekh Ahmad Kaftaru, Syekh Adib. Beliau itu sebelumnya tarekatnya adalah tarekat Asyadziliyah. Lalu kemudian beliau berpindah kepada tarekat Naqsyabandiyah. Tidak ada masalah dengan itu. Ya, semua akan menemukan jalannya masing-masing. Dulu saya Naqsyabandiyah juga. Saya pertama bertarekat Naqsyabandiyah, berarti Samaniyah dulu, Samaniyah, baru Naqsyabandiyah, baru terakhir menjadi Asyadziliyah. Dan saya merasa nyaman dengan tarekat Asyadziliyah itu. Insya Allah. Ya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Isa itu kemudian mengikuti jalan tarekat Asyadziliyah, dan di sanalah beliau kemudian
lebih banyak mendapatkan ilmu, ya, lebih terbuka, futuh istilahnya, ya, dan wusul ilallah, ya, sampai kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertemuannya? Syekh Abdul Qadir Isa ke Masjid Umawi, masjid yang didirikan di masa kerajaan Umayyah. Di sana Syekh Al-Hashimi sedang mengajar, lalu Syekh Abdul Qadir datang di belakang. Selesai pengajian, Syekh Abdul Qadir datang kepada Syekh Al-Hashimi. Ketika sampai kepada Syekh Al-Hashimi, apa Syekh Al-Hashimi bilang, ya, engkau datang paling akhir, tapi kamulah yang paling pertama. Saya sudah lama menunggu kamu, kata Syekh Al-Hashimi. Nah, ini luar biasanya para arif billah. Ya, saya sudah lama menunggu kamu. Jadi sudah berapa lama? Ya, jadi Syekh Al-Hashimi ini sudah memiliki perasaan bahwa akan menemukan seseorang. Dan ketika menemukan orang itu, dia tahu inilah orangnya. Ini Syekh Abdul Qadir Isa yang ditunggu oleh Syekh Al-Hashimi. Karena pada fase berikutnya, Syekh Al-Hashimi ini akan memberikan kelanjutan dari tarekat Syadziliyah itu di Suriah kepada Syekh Abdul Qadir Isa. Jadi perjalanannya ke sana. Jadi Syekh Abdul Qadir Isa ini adalah ulama yang diakui keulamaannya dari sisi syariah, diakui kezuhudannya di dalam kehidupan, diakui dalam tarekat beliau sebagai salah seorang ulama besar dalam tarekat Asy-Syadziliyah. Baik, itu sebagai perkenalan tentang siapa itu Syekh Abdul Qadir Isa, sehingga kita tahu kita belajar tasawuf dari siapa. Gitu. Ya, sembarangan ini bahaya. Belajar tasawuf ini kadang-kadang kita tidak kenal siapa syekhnya. Ya, kalau kita tanya saja, nggak ada masalah. Dulu tuan guru pesantrennya di mana? Tanya pesantrennya di mana. Kalau tak sanggup dia menjawab pesantrennya di mana, kita meragukan. Kita ragukan fikihnya. Selesai enggak? Nah, itu. Ya. Kemudian kita masuk kepada ta'rif tasawuf, pengertian tasawuf. Kita sering banyak bicara tentang tasawuf. Dan tasawuf itu apa? Gitu. Ya. Sampai-sampai karena ada orang yang tidak tahu apa itu tasawuf, langsung mengatakan tasawuf itu sesat, Ustaz. Nah, kan begitu kan? Tasawuf itu sesat. Nah, jadi sebenarnya tasawuf itu apa sih? Kan begitu. Baik, Al-Qadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya, Hakim Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama besar. Kalau sudah diberikan julukan Syekhul Islam, Syekh Islam berarti beliau adalah seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas, memiliki cabang ilmu yang sangat banyak. Faham fikih, faham hadis, faham tafsir, faham nahwu, faham saraf. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang dimilikinya, maka disebut dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. At-tasawufu, tasawuf itu ilmun, sebuah ilmu. Ta'rifu bihi ahwala tazkiyatin nafsi. Dengannya engkau mengetahui bagaimana mensucikan jiwa. Itu yang pertama. Wa tasfiyatul akhlaq, dan membersihkan akhlak. Wa ta'miru zahir wal batin li naili sa'adah al-abadiyah, dan menata zahir dan batin agar mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi tasawuf itu yang pertama adalah kita tahu bagaimana cara menyucikan jiwa kita, yang kedua memperbaiki akhlak kita, dan yang ketiga menata diri kita ini agar menjadi manusia yang bahagia, ya, secara zahir dan batin dengan kebahagiaan yang abadi. Makanya orang-orang yang bertasawuf itu adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan kesedihan, ketakutan. La tahzanu, la takhafu, wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Karena bagi mereka, orang yang sudah bertasawuf, dunia ini sama aja. Ya, sama aja. Melihat mobil, misal mobil Mercedes sama mobil Suzuki pickup, ya sama aja, sama-sama mobil. Begitulah dalam pandangan mereka. Kalau kita kan enggak, nah, manalah sama, Ustaz. Ya, fasilitas beda, empuknya beda, kan begitu. Bagi ahli tasawuf biasa, sama aja semua. Ya, sama-sama sebagai sebuah alat. Gitu. Makan nasi sama makan daging, sama orang tasawuf sama aja. Sama-sama sebagai sebuah media untuk membuat kenyang. Tapi kan lebih enak daging. Iya, daging itu rasanya enak di mana? Di lidah.
Kalau kita nggak punya lidah, nggak ada rasa itu. Yang membuat enak daging itu lidah. Ketika lidah tak ada rasanya. Memang begitu. Ya, maka para ahli tasawuf melihat dunia ini hanya sebagai sebuah media perantara, bukan melihat pada akhirnya. Ya. Bukan menjadi sebuah akhir. Mereka melihat akhirnya apa. Gitu. Nah, maka kalau ada orang bertasawuf, tapi kemudian cinta dunia, nggak bertasawuf namanya. Maka ketika saya mengkaji ini, sebenarnya saya takut sebenarnya mengkaji tasawuf. Ini kenapa? Saya sama Bapak Ibu sekalian tidak jauh beda. Kita masih cinta dunia. Jadi saya memposisikan diri di sini bukan sebagai seorang guru yang mengajar kepada Bapak Ibu, bukan. Tapi kita sama-sama belajar. Sama-sama kita mengais ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Saya tak mau mengajar tasawuf itu tanpa kitab. Kenapa? Karena saya sendiri sangat-sangat sadar saya itu masih jauh dari tasawuf. Ya. Masih cinta dunia. Ya. Masih banyak keinginan-keinginan duniawi, masih banyak di dalam diri saya. Tapi apakah kita akan membiarkan diri kita terus seperti itu? Ya jawabannya enggak. Kita ingin agar kita mampu mengikis kecintaan kita terhadap dunia ini sedikit demi sedikit. Sehingga nanti menjelang akhir hayat, udah enggak cinta lagi sama dunia ini. Sudah makin cinta kita dengan kematian. Semakin bertambah usia, semakin cinta dengan kematian. Rasa-rasa di dunia ini memang enggak enak dunia ini. Ingin cepat-cepat aja lah mati. Pengen, tapi nggak boleh ini ya. Kenapa? Karena ingin sekali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah sampai seperti itu bagus. Tapi lihat apa? Lihat amal. Jangan saya ingin cepat-cepat mati dan enggak enak di dunia ini. Ya, sholat enggak, puasa jarak. Dan gimana? Nggak akan ketemu Allah dengan keadaan yang baik. Ketemunya di neraka gitu. Ya, nggak bisa. Ini untuk orang-orang yang hatinya sudah benar-benar bersih. Bukan dia bosan dengan dunia. Aduh Ustaz, saya udah bosan dengan dunia ini Ustaz. Perih rasa hati ini. Susah saya dari kecil. Bukan yang seperti itu, bukan. Itu orang yang ingin bunuh diri itu. Bukan. Tapi orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merasa bahwa dia memiliki segalanya. Tapi dia nggak pernah mencintainya. Guru saya, Syekh Adib Al-Udaimi, hafizahullah, beliau masih hidup, alhamdulillah. Beliau adalah salah seorang yang paling kaya di kota Homs. Salah seorang yang paling kaya di kota Homs. Beliau punya banyak toko, banyak ruko, ya. Kebunnya luas, tapi beliau tidak punya mobil. Kemana-mana beliau jalan sepeda, Pak. Saya lihat sendiri. Dan rumahnya di apartemen kecil. Kalau di Suriah itu, orang punya rumah yang ada tanah halamannya, Pak, orang kaya. Karena tanah di sana susah. Kalau tinggal di apartemen itu orang miskin. Jadi jangan terbalik. Kalau kita kan apartemen, luar biasa tuh. Yang di jalan Ahmad Yani ya. Kan apartemen, orang kaya di sana. Kalau di Suriah enggak. Yang tinggal di apartemen itu orang miskin. Yang punya rumah ada halamannya itu orang kaya. Bapak Ibu orang kaya semua nih. Rumahnya ada halaman semua nih. Iya. Syekh Adib Al-Udaimi, guru saya, tinggal di apartemen. Di lantai 2 atau lantai 3. Beliau sudah tua. Mengajar murid-muridnya naik sepeda ontel, Pak. Subhanallah. Bajunya, baju murah-murah di toko. Baju murah-murah. Memang luar biasa. Kalau kita lihat, nggak percaya kita itu orang kaya. Orang kaya luar biasa, tapi begitu kehidupannya. Saya tanya sama kawan saya. Ya. Yang mana Syekh Adi itu? Yang itu. Bajunya lebih bagus saya lagi, Pak. Bajunya lebih bagus saya lagi. Padahal beliau kekayaannya puluhan kali lipat, 100 kali lipat pada saya. Tapi subhanallah, beliau menjalani dan beliau senang aja. Wajahnya senyum selalu, nggak ada nampak susah. Inilah Pak. Dunia ada di genggaman tangannya, tapi tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Itu orang tasawuf itu. Makanya saya memang ikut kali sama beliau. Tahu kehidupannya. Ini orang kaya ini, tapi kehidupannya begini. Kalau kita kan tahu orang kaya itu rumahnya besar, bertingkat, ya, sebesar istana. Tidak ada masalah, tapi coba lihat bagaimana kehidupannya sehari-hari. Tidak ada masalah dengan itu. Lihat kehidupannya sehari-hari. Apakah dia nampak sombong atau dia terus memikirkan tentang kekayaannya atau tidak pernah sama sekali. Biar aja gitu. Subhanallah. Jadi ini
pengertian dari tasawuf dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian ada ulama lain lagi memberikan definisi tentang tasawuf. Tasawuf itu apa? Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah ta'ala. At-tasawufu ilmun. Tasawuf adalah sebuah ilmu qusida li islahil qulub, yang mana maksud dari ilmu ini tujuannya adalah untuk memperbaiki hati, menata hati. Hati yang cenderung iri dengan orang lain, tidak senang lihat orang lain senang, suka lihat orang lain susah. Nah, perlu diperbaiki itu. Memperbaiki hati, islahul qulub, yani islahil qulub wa ifradiha lillahi ta'ala amman siwah, dan menjadikan hati kita itu hanya semata-mata kepada Allah, tidak ada selain Allah. Ini berat. Tidak usah jauh, masalah rezeki aja. Masalah rezeki. Siapa yang memberikan kita rezeki? Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah. Terjawab, Allah. Tapi ketika kita menemui masalah keuangan, kemana kita lari? Nah, kita lari ke saudara kita dulu, cari pinjaman. Kita lari ke sana ke sini. Kenapa kita nggak pertama sekali lari kepada Allah dulu? Itu. Kenapa kita katakan hati kita ini masih belum lagi settle dia, belum lagi duduk dia. Ketika seseorang mengatakan yang memberikan rezeki adalah Allah, lalu dia korupsi. Tapi yang memberikan rezeki adalah Allah. Kenapa engkau korupsi? Ketika seseorang ingin menduduki posisi satu jabatan, nyogok. Kenapa engkau nyogok? Iya, kalau nggak nyogok nggak dapat jabatannya. Terus Allah itu di mana? Ketika mau jadi PNS, ya, sogok. Kalau nggak disogok, hilang namanya. Emang iya bisa hilang nama itu memang. Bisa hilang nama itu. Karena saya pernah jadi panitia PNS, penerimaan PNS. Oh begini caranya, tahu saya. Kawan saya kena itu soalnya. Kami sama-sama lulus PNS. Saya alhamdulillah tidak ada satu rupiah pun saya bayar-bayar. Dan saya tak mau, saya udah niat, saya tak mau. Kalau sempat bayar, tak usah saya ikut. Begitu. Kawan saya diminta. Ya berapa? 20-an atau 30 juta. Pak. Dia sudah lulus, dia peringkat pertama. Tapi harus bayar. Ada bayar. Ya, tidak ada masalah secara fikih, dia nggak masalah secara fikih ya. Tapi secara tasawuf, sejauh mana keyakinannya? Nah ini pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, ketika ditilang sama polisi, nyuap petugas, halal apa haram? Nah, tapi damai juga kan? Jadi di mana hati kita ini? Nah ini. Ya ini dia sebenarnya. Ya, di mana hati kita? Maka kalau kita mau mengatakan kita sudah bertasawuf masih jauh kita. Karena hati kita masih belum bersih, sebenarnya bersih, dan kita masih belum menjadikan bahwa Tuhan kita hanyalah Allah, harapan kita hanyalah Allah. Masih jauh dari kita. Maka saya katakan berat, tasawuf ini berat. Ya, subhanallah. Wa qala ba'duhum, berkatalah ulama yang lain, at-tasawufu kulluhu akhlaqin. Tasawuf itu seluruhnya adalah akhlak. Faman zada 'alaika bil akhlaqi zada 'alaika bit tasawuf. Siapa yang semakin baik akhlaknya, maka semakin baik tasawufnya. Nah, ini akhlaknya kan banyak. Ya, akhlak-akhlak ini banyak. Bagaimana dia bisa bersikap lebih baik, bagaimana dia memperlakukan saudaranya, bagaimana dia bersikap bersabar. Banyak sekali bagian dari akhlak itu. Jadi kalau ada orang bertasawuf tapi sombong, kalau bertasawuf jangan namanya itu. Nah ini merupakan bagian dari pengertian atau definisi. Lalu kemudian ditutup lagi dengan perkataan Syekh Ahmad Zarruq. Qad hudda at-tasawuf wa rasama wa fasara biwujuhin. Para ulama-ulama tasawuf
mengartikan atau memberikan definisi terhadap kata tasawuf itu sampai tablugh nahwal alfain, sampai 2000 istilah, 2000 definisi tentang tasawuf itu bagaimana. Ya. Wa marja'u kulliha, dan semua kembali kepada satu hal. Apa itu? Sidqullah. Ya, sidqu atawajjuh lillahi ta'ala. Bagaimana kita bisa benar-benar sidq, ya, jujur kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa segala yang kita lakukan ini semua dipandang oleh Allah. Bagaimana kita bisa benar-benar jujur apa adanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini salah, maka kita tidak kita lakukan. Kita jujur dalam perbuatan kita. Kita tahu ini berbohong itu salah, maka kita tidak mau berbohong. Kenapa? Karena Allah memantau kita. Jadi arahnya ke sana semua. Ya, arah-arahnya itu kepada as-sidq at-tawajjuh, ya. Sungguh-sungguh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pengertian dari kata tasawuf itu sendiri. Kemudian kita masuk pada bahasan berikutnya, bagian dari definisi istiqaqut tasawuf. Kata tasawuf itu dari kata apa gitu. Asal kata tasawuf itu dari kata apa gitu. Nah, aktsarul aqwal, yang pertama, at-tasawuf minas sufah. Kata tasawuf itu berasal dari kata sufah. Sufah itu wol, bulu domba. Kenapa asal kata tasawuf dari kata bulu domba? Li'anna sufi, karena seorang sufi yang menjalani tasawuf ma'allah, di hadapan Allah, kasufah matruhah, sebagaimana bulu-bulu domba itu yang dilemparkan, ya. Listislamihi lillahi ta'ala, karena dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertasawuf itu dia sudah benar-benar memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah protes terhadap apapun yang menjadi takdir Allah. Ini berat nih. Berat. Kita menerima ridho atas semua takdir Allah. Pulang kita ke rumah, tiba-tiba di jalan kita tersandung batu. Ya. Tersandung batu, kita ucapkan alhamdulillah, senyum kita. Nah, itu orang bertasawuf. Ada yang begitu. Aduh, Ustaz, itu gimana caranya, Ustaz? Ya kita masih bertanya gimana caranya, tapi mereka yang menjalankannya itu ada. Ya. Tiba-tiba rumah yang kita miliki terbakar, hangus, habis. Masih kita bisa senyum, alhamdulillah. Ah, itu tasawuf tuh, sufi itu. Tapi kalau ada orang mengaku bertasawuf, hilang sandalnya, astagfirullahalazim, sandal pun bisa hilang. Ah, itu belum tasawuf lagi dia. Ya, belum lagi itu. Subhanallah. Begitu pengertian-pengertian yang muncul dari kata tasawuf. Jadi asal kata tasawuf dari kata sufah, artinya bulu wol, bulu domba itu, yang kalau dilemparkan begitu ya dia ikut aja, kena tiup angin dia tertiup dia begitu. Benar-benar dia menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak pernah ngeluh, Pak. Ada di antara Bapak Ibu yang tidak pernah ngeluh? Ah, saya rasa enggak, itu ngeluh semua. Ngeluh semua. Jadi belum sampai itu tasawuf lagi. Ah, saya pun juga belum lagi. Wa minhum man qala, dan juga ada pendapat lain mengatakan innahu minas sifat. Kata tasawuf dari kata sifat, ya, sifat. Ya. Sehingga orang yang memiliki sifat yang baik atau sifat yang akhlak yang mahmudah, inilah orang-orang yang bertasawuf. Ya, tapi kalau sifatnya jelek, ya, akhlaknya akhlak mazmumah, ini belum masuk ke tasawuf lagi. Pendapat yang ketiga, minas sofa. Sofa artinya murni. Nah, kenapa? Karena memang yang namanya bertasawuf adalah memurnikan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita hanya kepada Allah. Permintaan kita hanya kepada Allah. Penyembahan kita hanya kepada Allah. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak pernah hatinya itu meminta selain kepada Allah. Nah, ini berat. Ini berat. Hati ini tak pernah meminta selain kepada Allah. Ada satu masalah, kita tidak pernah minta kepada manusia. Padahal kita kan masih butuh pertolongan manusia kan.
Tapi orang yang sudah menjalani sampai pada titik tertentu, dia tidak pernah lagi meminta kepada manusia. Manusia yang otomatis datang kepada dia membantu tanpa dia minta tolong. Kenapa? Allah yang gerakkan hati mereka. Inilah, ini dalam kaji ini ya kan. Nah, ini sebenarnya mirip macam ibu-ibu Pak. Ibu-ibu itu Pak, ingin kita mengetahui isi hati mereka Pak, tanpa mereka harus bicara Pak. Itu kan sulit. Ya ibu-ibu ini kan. Ya. Kenapa? Mama kenapa? Nggak ada. Gitu Pak. Ya. Mama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, itu Pak, itu kan berarti ada sesuatu Pak kan? Bukan enggak. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa. Oh berarti kalau kita kan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu. Ya, ada apa? Nggak ada. Ya berarti nggak ada begitu. Kalau ibu-ibu nggak. Ya. Kenapa? Nggak ada. Ah berarti ada sesuatu Pak. Kita disuruh untuk mendebak Pak, apa kira-kira ini sesuatu itu Pak. Itu jadi macam kuis jadinya kan. Makan malam? Enggak. Martabak? Kan disuruh nebak kita Pak. Ya, ini seperti itu. Jadi kalau orang yang bertasawuf itu tidak pernah minta dia kepada orang lain, dia hanya minta kepada Allah dan Allah gerakkan orang lain untuk membantunya memenuhi segala hajatnya. Subhanallah. Ya, itu kata as-sofa murni. Ya. Kemudian ada kata as-sufah. Sufah itu adalah sekelompok sahabat yang dulu mereka kan hijrah tuh dari Makkah. Dari Makkah mereka punya harta, mereka hijrah ke kota Madinah, mereka tinggalkan semua harta itu. Jadi mereka miskin. Karena mereka miskin tidak punya apa-apa, mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Nah, posisinya dekat dengan rumah Sayyidah Aisyah. Kalau sekarang Pak, nah ini Bapak Ibu sekalian, misal di depan saya ini Raudhah misalnya. Di samping kiri itu kan makam Rasulullah. Ya, misalnya ini Raudhah, sebelah kiri kan makam Rasulullah nih. Raudhah itu antara makam Rasulullah sama mimbar Rasulullah kan itu kalau sekarang. Nah, sufah itu pas di belakang kuburan Nabi, ada agak tinggi deh segini. Di situ tempat ahlu sufah dulu. Sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, tidak punya rumah, tidak punya makanan, tinggal di situ mereka. Mereka menunggu sedekah dari Rasulullah. Mereka tidak punya apa-apa. Nah, kerjaan mereka apa sehari-hari? Kerjaan mereka zikir. Ngaji, zikir. Ngaji, zikir. Lalu sufah nih. Nah, jadi istilah tasawuf itu ada yang mengatakan diambil dari kata sufah, ahlu sufah. Karena apa? Mereka itu tidak punya rumah, mereka tidak punya istri, mereka tidak punya pekerjaan. Memang begitu saja hidupnya. Kadang seharian mereka tak makan, memang tidak ada yang bisa dimakan. Ya, mereka menunggu rezeki dari Allah melalui tangan Rasulullah. Gitu. Jadi ada yang menerjemahkan bahwa kata tasawuf itu dari kata as-sufah, ya ahlu sufah, sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Nah ini dia. Nanti setelah ini baru kita buka tanya jawab ya. Saya senang kalau jemaah bertanya. Wakila minas sof. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata sof. Sof itu artinya barisan. Kenapa? Karena orang yang bertasawuf adalah orang yang berada di barisan paling depan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Wa minhum, ada lagi pendapat inna tasawuf nisbatun ila lubsi suf. Ada yang mengatakan al-khasyan, ya, mengatakan bahwa tasawuf itu karena ahli-ahli tasawuf itu sering pakai pakaian dari bulu domba, ya, yang kasar. Jadi bulu domba itu kan ada grade-nya Pak. Grade yang paling bagus itu lembut bulu domba itu Pak. Tapi ada grade yang kasarnya, yang khasyan namanya, grade yang nggak dipakai biasa disisihkan, dan tetap juga dibuat jadi benang, tetap juga dipintal menjadi kain nanti. Nah, yang kasar itu adalah mereka gunakan. Mereka gunakan pakaian dari bulu wol yang kasar itu. Nah, itu dulu begitu para ahli-ahli tasawuf mengenakan pakaian dari bulu wol yang kasar itu. Ya. Wa mahma yakunu min amrin fa inna tasawuf ashhur min ayyahtaja fihi ta'rifuhu. Apapun definisinya, apapun pengambilan katanya, tetap saja kata tasawuf itu sudah menjadi satu kata yang masyhur, menjadi sebuah cabang ilmu. Wa ingkaru ba'din nas, dan ini penting, dan keingkaran sebahagian manusia yang mengatakan bahwa tasawuf itu
lam yusma fi ahdi sahabah wa tabi'in mardud, bahwa istilah tasawuf ini tidak pernah ada pada masa sahabat, tidak pernah ada kata tasawuf ya di masa tabi'in, nggak ada. Berarti memang tasawuf ini buat-buatan saja, ini nggak berguna. Kenapa? Karena ternyata definisi tasawuf itu sudah banyak definisinya. Kata tasawuf itu sudah banyak yang mengambil penisbahan katanya, sudah banyak. Dan alasan berikutnya, kalau ada orang mengingkari kata tasawuf itu karena tidak ada di masa sahabat, tidak ada di masa tabi'in, maka silahkan ingkari istilah fikih. Fikih tidak ada pada masa sahabat, tidak ada pada masa tabi'in. Kapan istilah fikih ini muncul? Ini pada tahun 80 Hijriah, di mana Syekh Al-Imam Hanafi itu menuliskan pengetahuan tentang fikih di dalam kitabnya, Al-Fiqhul Akbar. Tapi Al-Fiqhul Akbar itu bukan fikih, tapi tauhid. Jadi fikih yang paling besar adalah kitab tauhid, Al-Fiqhul Akbar. Ini tahun 80 beliau lahir. Tapi kan tidak mungkin beliau lahir langsung jadi ulama kan. Nah, waktunya kan panjang, 20-30 tahun. Berarti pada tahun 100-an Hijriah baru muncul istilah fikih. Jadi kalau kita mengatakan tasawuf tidak ada, karena tidak ada pada masa sahabat, masa tabi'in. Kalau gitu tidak ada istilah fikih. Karena nggak ada pada masa sahabat, tidak ada pada masa tabi'in. Tidak ada istilah tafsir. Karena tidak ada pada masa sahabat, tidak ada pada masa tabi'in. Tidak ada istilah ilmu hadis. Karena tak ada pada masa itu. Tak ada ilmu nahwu. Tak ada ilmu sorof. Bahkan lebih gawat lagi, Pak. Bapak ambil Al-Quran, Bapak lihat, ada titik, ada garis. Ya kan? Di masa Nabi, kalau Bapak Ibu yang sudah pergi umroh, pergi haji, lihat di Museum Al-Quran, bagaimana tulisan Al-Quran pada masa Nabi. Jangankan baris, titik pun tak ada. Coba bayangkan, gimana Bapak Ibu bisa baca satu tulisan Arab, nggak ada baris, nggak ada titik. Kalau nggak ada baris masih bisa baca. Orang-orang Arab seperti yang belajar bahasa Arab, saya bisa baca tanpa baris. Ini nggak ada barisnya nih, saya baca. Tapi kalau nggak ada titik antara ba sama ya, gimana membedakannya? Antara sin dengan shin, gimana membedakannya? Antara ain dengan ho, gimana membedakannya? Kan titik aja tuh. Dulu begitu, Pak. Jadi tulisan Arab itu nggak ada titiknya. Gimana bacanya? Nah, itu bayangkan itu. Di Museum Al-Quran yang saya pernah masuk di Madinah itu, saya bawa jamaah ke sana, itu ada salah satu tempatnya itu diperlihatkan bagaimana rasam ataupun tulisan Al-Quran yang tanpa titik, tanpa baris, itu ada. Nah, inilah perbedaannya. Ini aslinya seperti ini yang sudah kemudian ditambah-tambahan. Kalau kita mengingkari kata tasawuf, maka kita ingkari juga ilmu tajwid. Di masa Nabi tidak ada ilmu tajwid, Pak. Tidak ada ilmu tajwid. Mana ada yang ilmu tajwid? Tidak ada. Kenapa? Ya, karena memang tidak ada istilah itu. Semua sahabat yang hanya seperti Rasulullah, selesai. Tidak ada ilmu tajwid itu. Kapan adanya? Pada masa-masa selanjutnya. Ya, pada masa-masa selanjutnya. Nah, ini dia. Baik. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, karena waktu kita sudah habis juga. Berapa menit lagi kita? Ada sekitar 10 menit lagi. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian sungguh yang luar biasa, Ustaz. Kajian tasawuf ini. Satu pertanyaan saya dan dua semacam saya mengambil kesimpulan dari kajian ini. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah bisa kita mempelajari hakikat dahulu, setelah itu baru syariat, atau hakikat berbarengan dengan syariat? Yang pertama. Yang kedua, tadi satu menurut Ustaz adalah bahwasannya orang yang betul-betul bertasawuf itu menyerahkan diri kepada Allah, di mana rezeki kita itu ya kita berharapnya kepada Allah. Di satu kurang kita hanya minta kepada Allah.
kalau kita perhatikan sekarang, ya, ada Ustaz yang menyampaikan dan jangan melakukan mengambil sebuah jabatan dengan suap. Ya, Ustaz, ya. Kalau kita perhatikan di fenomena kita ini di dalam hidup kita ini, kita tengok dulu di masa Soeharto itu ada rencana pembangunan 5 tahun, ada rencana. Yang terjadi sekarang adalah pembangunan pas di 5 tahun. Setelah itu ada lagi satunya, jangan serahkan sebuah kekuasaan kepada yang bukan ahlinya. Dia lakukan tunggulah kancurannya. Setelah itu yang memberi suap dan menerima suap, menerima padang. Nah, bagaimana di kita ini, kita katakan diri kita mempelajari syariat. Memang kita belum pelajari hakikat. Syariat kita pelajari semuanya ada di pernyataan tadi. Serahkan kekuasaan kepada ahlinya dan jangan menerima suap. Itu jelas dari dalam syariatnya. Jadi kalau saya perhatikan kita juga harus memahami ini dengan baik dan benar. Jadi syariat dan hakikat harus kita satukan dalam hidup ini sehingga tidak bisa terjual harga diri. Betul. Yang terakhir, kalau saya tengok dari Ustaz tadi, memang fenomena alam. Kalau di saat kita mempelajari kita tasawuf tadi, artinya kita membersihkan jiwa, membersihkan adab, akal, dan menata diri kita untuk menjadi sebuah yang benar. Jika ini kita lakukan, saya yakin dan percaya kebenaran akan terus ada di muka bumi ini. Karena di saat kita yakin kepada Allah, kubur dunia kan tidak akan ada lagi. Nah, itu pernyataan dua yang tadi. Apa pertanyaan saya? Apakah bisa kita pelajari syariat di saat kita telah sedang mempelajari hakikat terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ini. Kita belajar syariat dulu atau hakikat dulu atau ma'rifat dulu? Mana yang kita pelajari? Yang dipelajari pertama adalah syariat. Karena inilah yang paling mudah untuk kita lihat syariat, fikih. Nah, alhamdulillah kan Bapak Ibu udah ngaji fikih kan? 4 mazhab lagi. Sama Ustaz Hanafi ya. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Khair ya, Ustaz Khair ya, Ustaz Khair. Nah, itu alhamdulillah ya. Jadi kita kan sudah masuk level itu. Di masa kecil sudah pernah mengaji kita tentang sholat. Nah, ini kita sudah masuk. Jadi tidak menjadi masalah kalau kemudian kita belajar naik level mempelajari tentang hakikat. Seperti itu. Tapi yang pertama dipelajari memang adalah menapaki syariat dulu. Karena itu yang paling mudah. Misal kewajiban sholat, hukumnya apa? Wajib. Kita bisa lihat kita sholat atau tidak sholat. Orang bisa melihat kita sholat atau tidak sholat. Tapi langkah selanjutnya dari sholat ini adalah bagaimana kita memiliki hakikat sholat. Apa hakikat sholat? Hakikat sholat adalah ketika sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam kehidupan kita, yang tahu berbuat keji dan mungkar kan kita. Kita bisa berbuat keji dan mungkar di balik layar yang orang nggak tahu. Itu masuk ke hakikat. Kalau kita sudah selesai dengan ini, maka kita akan menapaki ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat ini inti katanya adalah sikap al-ihsan. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan. Muhammad, beritahukan aku apa itu ihsan. Apa kata Nabi? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tak mampu, maka engkau merasa engkau dilihat oleh Allah. Itu ma'rifat namanya. Sehingga ketika kita sholat, kita ini tahapannya ihsan yang paling rendah kita ini. Kita merasa diawasi oleh Allah karena kita belum sampai kita kepada seolah-olah kita melihat Allah. Nggak sampai kita, masih jauh. Ya, masih jauh. Karena kalau kita membayangkan seolah-olah kita melihat Allah, hantu yang ada terlihat sama kita. Ya, kita membayangkan Allah itu putih. Ya. Ini aneh-aneh pikiran kita itu, kita nggak sampai ke situ. Kita ambil yang paling rendah bahwa kita diawasi oleh Allah ibarat ada CCTV yang melihat kita sholat. Begitu saja. Sampai kita itu ma'rifat namanya. Jadi sholat tadi itu dimulai dari syariat, pelaksanaannya, takbirnya, Allahu Akbar, berdiri tegak, ruku kita. Hakikatnya selesai sholat, kita itu menjadi orang yang lebih baik. Gak berbuat keji, gak berbuat mungkar.
Ma'rifatnya di dalam sholat kita bisa beribadah seolah-olah kita sedang diawasi oleh Allah. Oleh Allah. Itu ma'rifat namanya. Nah, ini dia. Itu dia tahapannya. Tapi apakah semua bisa berjalan sekaligus? Nggak akan bisa berjalan sekaligus. Tapi mempelajarinya bisa. Berjalan sekaligus nggak akan bisa, Pak. Semua ini tahapan level. Ya, orang yang belum selesai di level syariat nggak akan bisa masuk ke level hakikat. Yang belum selesai dengan level hakikat masih berbuat keji dan mungkar, nggak akan bisa dia sholat seolah-olah Allah melihat dia. Dari mana caranya? Orang dia maksiat di sana. Nggak bisa. Ini level yang harus ditapaki satu persatu, ibarat anak tangga. Ya, kita menapakinya satu persatu. Tapi mempelajarinya bisa. Nah, ini sekarang kita belajar tentang hakikat tasawuf. Ya, yang sudah belajar fikih itu belajar syariatnya sudah. Sekarang kita masuk kepada hakikat. Ma'rifatnya bagaimana? Ma'rifat ini nggak diajarkan sebenarnya. Ma'rifat itu dia ilham dari Allah. Bagaimana kita benar-benar bisa merasa ketika kita sholat, kita memang diawasi oleh Allah. Kita bisa nggak sampai ke makam ma'rifat ini? Bisa. Di satu ketika Bapak Ibu sekalian seharian dalam keadaan yang baik, ya, nggak ada berbuat yang tidak baik, terjaga. Kemudian ketika Bapak Ibu sholat mengangkat takbir Allahu Akbar, kok merasa sedih, merasa terharu. Nggak ada apa-apa sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada yang bikin sedih, tapi kok terharu. Ya, kemudian menangis. Sholat itu rasanya pingin panjang. Itu sampai pada level ma'rifat tuh. Kenapa? Kita merasa diri kita ini sedang diawasi oleh Allah, sedang bersama dengan Allah. Gitu. Bisa, tapi kan nggak terus-terusan. Nggak terus-terusan. Tadi sholat subuh berjamaah tadi juga. Entah ma'rifat kan enggak tahu juga kita kan. Jadi jangan kita membayangkan bahwa kita itu bakal berada pada level tertinggi terus, ma'rifat terus kita. Enggak. Kita ini umat akhir zaman. Kita sadari diri ini. Kadang lagi naik, sampai kita ma'rifat tuh. Kadang turun maksiat kita, hilang ma'rifat itu. Ya kan? Sholat pun masih ingat-ingat kompor, ingat-ingat mobil, ingat kunci di mana. Ya begitu kita. Itu pada posisi iman yang kita menunggu. Nah, jadi jangan menyerah Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menuju level ma'rifat, bukan nggak bisa, bisa. Ya. Yang penting kita menapakinya dengan sabar. Kita menjalaninya ini, aduh berat Ustaz bangun subuh, sabar. Aduh berat Ustaz untuk duduk pengajian Ustaz, sabar, tetapi sabar. Ya. Sabar kita ada batasnya, ada. Ketika nanti datang malaikat Israel mencabut nyawa kita, itu batas sabar kita. Sabar kita dalam bentuk ilmu, sabar kita ibadah, sabar, tunggu. Ya, sabar kita sampai kapan? Ada batasnya, ada. Ya, sampai malaikat maut menjemput kita, itulah batas sabar kita itu. Udah lewat itu, udah selesai. Dah. Ya. Baik. Kemudian, ya fenomena-fenomena jabatan, pemilu, pilkada, ini semua memang menguji, bukan hanya menguji hati kita, menguji bahkan syariat kita. Ya. Sisi syariah, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi jangan juga nanti kita memahami, Ustaz, saya ambil aja uangnya, nggak pilih orangnya. Orang itu memberikan kita uang karena dia sedang menyuap kita. Dia sudah menyuap dan kita menerima suapnya. Masalah kita memilih atau tidak memilih dia, itu urusan lain. Yang dilaknat itu kita terima uangnya, bukan memilihnya. Memilih itu dosa yang lain. Kita memilih orang yang bukan ahlinya, itu dosa yang lain. Nah ini kadang-kadang ada juga ustaz yang latah ikut-ikutan. Ambil uangnya, gak usah pilih orangnya. Yang diambil uang itulah rashi, riswah, itu namanya riswah. Itu namanya riswah, bukan memilihnya. Memilih itu dosa yang lain. Dosa memilih orang yang tidak capable ya, untuk menjadi pemimpin. Nah, ini dosa yang lain ini. Kalau dosa itu riswahnya di sini, maka jangan terima. Ya, jangan terima. Ini dari sisi syariat. Dari sisi hakikatnya, apabila kita terima riswah ini, maka tersebarlah fasadun fil ardi, kerusakan di muka bumi. Orang sudah bisa membeli kita dengan uang. Itu sudah rusak itu. Satu masyarakat yang sudah bisa dibeli dengan orang sudah rusak.
Hakikatnya seperti itu. Kalau kita kembali kepada ma'rifat, maka kita benar-benar tidak mempercayai rezeki dari Allah sehingga kita mau menerima sesuatu yang haram. Nah, itu ma'rifatnya sampai ke sana itu. Dahsyat ini Pak, saya pun takut. Saya pun takut. Kenapa? Karena kita semua masih sama-sama mubtadi, pemula. Kita ini masih banyak kurangnya. Ya, kita akui sajalah kita banyak kurangnya dan kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami hamba-hambamu yang lemah iman ini. Ampunilah kami ya Allah, hamba-hambamu yang belum kuat ini. Ampunilah kami hamba-hambamu yang masih berjuang untuk bisa selalu menjadi hamba-hambamu yang ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya Allah, bantulah kami semua ya Allah menjadi hamba-hambamu yang baik, menjadi hamba-hambamu yang selalu beribadah kepadamu, yang ikhlas dalam beribadah kepadamu ya Allah. Dan mohon ya Allah, bantu kami menghadapi keburukan-keburukan, menghadapi godaan-godaan, menghadapi orang-orang yang tak baik ya Allah. Itulah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar kita karena hanya Allah yang mampu menolong kita Bapak Ibu sekalian. Siapa yang bisa mencegah orang lain memberikan suap kepada kita? Tidak ada. Dia datang dengan cara yang sangat halus. Dia datang bertamu ke rumah kita. Ya, dia sampaikan dengan kata-kata yang muluk-muluk. Bahkan kadang dia datang di malam hari atau di fajar, serangan fajar, pagi hari. Tidak ada yang bisa mencegah kecuali pertolongan Allah. Lihat nampak segitu kan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berat rasa hati ini. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu dirahmati Allah karena waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah pada kajian selanjutnya kita sampai kepada Nash'atu ilmi tasawuf. Kapan muncul ilmu tasawuf itu? Ini menarik ini. Ya, kapan muncul ilmu tasawuf itu? Banyak sekali hal-hal yang kita bahas nanti insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu dirahmati Allah. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua, menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.